Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Statistik Bisnis 1 di pertemuan pertama akan membahas mengenai pengenalan statistik. Sebenarnya banyak sekali definisi tentang statistik. Hal ini disebabkan karena luasnya ruang lingkup statistik. Dan banyak dari kalian pasti udah sering dengar istilah statistik atau bahkan statistika. Sekarang kita bahas mengenai pengertian antara statistik dan statistika. Untuk statistika, ini adalah ilmu mengumpulkan, menata, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu mengambil keputusan secara efektif. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini berupa angka-angka. Kemudian statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Kemudian dikelompokkan dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Jenis-jenis statistik berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada statistik deskriptif. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data. Tanpa analisis, tanpa generalisasi, tanpa pengujian hipotesis, dan hanya melakukan perhitungan-perhitungan saja. Bentuk statistik ini umumnya adalah tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Yang kedua ada statistik induktif atau inferensial. Ini berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik simpulan terhadap populasi dengan analisis, generalisasi, dan pengujian hipotesis. Jenis-jenis statistik berdasarkan tujuannya, yaitu kan ada dua ya tadi, statistik deskriptif dan induktif. Di dalamnya tuh terdapat beberapa hal. Yang pertama untuk statistik deskriptif, ini ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala dan peramalan. Kemudian untuk yang statistika induktif, ada probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, serta statistika non-parametrik. Nah, ketika kita dari tadi ngomongin data, sebenarnya kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan datum. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Datum-datum yang telah terkumpul ini disebut dengan data. Kemudian definisi dari data itu sendiri adalah himpunan nilai atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan juga penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Sekarang syarat data yang baik. Yang pertama, data itu harus objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya produksi yang turun dilaporkan naik, atau yang biasa kita temui sehari-hari, harga suatu barang adalah Rp1.000, kemudian dilaporkan menjadi Rp2.000. Walaupun kita bisa membuat kwitansinya, ada kwitansinya, tetapi tetap saja data tersebut adalah data yang tidak objektif. Yang kedua, data harus representatif atau mewakili objek yang diamati. Misalkan saja jika laporan produksi padi dari suatu daerah itu hanya didasarkan atas hasil sawah-sawah yang subur saja. Ini tentunya data tersebut tidak mewakili. Kemudian lagi ada laporan harga yang hanya didasarkan atas pasar-pasar yang murah saja. Itu juga tidak bisa mewakili. Kemudian ada laporan konsumsi susu, tetapi hanya dari golongan orang kaya saja juga tidak bisa mewakili. Yang ketiga, data harus up to date. Jadi ketika kita mengamati sesuatu atau meneliti sesuatu objek, kita harus menggunakan data yang terbaru. Misalkan saja kita meneliti di tahun 2021. Kita harus menggunakan data yang terbaru. Kita tidak bisa menggunakan data yang ada di tahun 1990. Mengapa? Data tersebut terlampau jauh tahunnya. Jadi mungkin ada beberapa perubahan di tahun-tahun terakhir, di tahun-tahun belakangan ini, sehingga data di tahun 1990 itu sudah tidak up to date. Kemudian yang keempat, kesalahan sampling kecil. Suatu perkiraan dikatakan baik atau mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi apabila kesalahan samplingnya itu kecil. Selanjutnya, data harus tepat waktu. Apabila data akan dipergunakan untuk melakukan pengendalian atau evaluasi, maka syarat yang tepat waktu ini adalah penting ya, supaya kita sempat melakukan penyesuaian atau koreksi seperlunya jikalau ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di dalam implementasi suatu perencanaan. Dan yang terakhir, data harus relevan. Data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Misalnya saja pemerintah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan produksi padi selama beberapa tahun terakhir.
Ikhtisar pembagian data dibagi menjadi 4 ya. Jadi data berdasarkan sifat, berdasarkan sumber, berdasarkan cara memperoleh, dan waktu pengumpulan. Yang selanjutnya akan saya bahas. Yang pertama, pembagian data menurut sifatnya ada dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya saja, harga daging sapi per kilo adalah 150.000. Atau penduduk di Indonesia pada tahun 2019 adalah 300 juta sekian. Kemudian yang kedua, data kualitatif atau categorical. Ini adalah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ataupun gambar. Contohnya saja produksi padi yang meningkat, harga daging ayam yang mahal, penyaluran pupuk organik yang lancar. Data kuantitatif juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Atau supaya lebih mudah mengingat, kita sebut saja bilangannya itu selalu bulat. Ya. Contohnya, jumlah orang di bis ada 20, 25, 30. Jumlah orang tidak mungkin 20 setengah ya. Karena orang itu sudah pasti satu, tidak bisa setengah, apalagi seperempat. Kemudian jumlah telur di keranjang ada 10, 15, 30, dan seterusnya. Telur tidak mungkin 10 setengah, pecah ya kalau 10 setengah. Jadi telur itu sudah pasti satuan butir. Kemudian data jumlah buku di perpustakaan ada 50, 125, 350, dan seterusnya. Karena buku tidak mungkin 50,7, 50,9 ya. Sobek itu nanti bukunya. Jadi buku tetap dihitungnya satu-satuan. Kemudian yang kedua ada data kontinu. Ini adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung atau pecahan ya. Jadi ini kebalikan dari data diskrit. Bisa bilangan berapapun. Contohnya saja data berat badan. Biasanya kita kalau lagi nimbang berat badan ada komanya nih 40,3, 40,9, atau bisa juga bilangan bulat 50 gitu. Kemudian data suhu. Suhu biasanya 37,0, 37,6, 36,5, 35,9, dan seterusnya. Kemudian pembagian data menurut sumbernya ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok. Contohnya saja data penjualan perusahaan atau bisa juga data produksi suatu perusahaan. Yang kedua ada data eksternal, yaitu data yang bersumber dari luar organisasi atau kelompok. Contohnya saja ketika suatu perusahaan mencari data mengenai daya beli konsumen dari kantor BPS setempat. Atau bisa juga jumlah uang yang beredar atau inflasi, itu bisa diperoleh dari Bank Indonesia. Selanjutnya pembagian data menurut cara memperolehnya yang ada dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari suatu objek ya. Contohnya adalah ketika suatu perusahaan ingin mengetahui konsumsi susu rata-rata penduduk di suatu daerah, itu biasanya dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada penduduk setempat. Data yang kedua adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh dalam bentuk jadi biasanya dan telah diolah oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi. Contohnya data dari pihak lain seperti BPS, LIPI, KPU, Bank Indonesia, dan lain-lain. Pembagian data menurut waktu pengumpulan. Yang pertama ada data cross section, yaitu data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu dan biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tertentu pula. Contohnya hasil sensus penduduk tahun 2019 itu menggambarkan keadaan di Indonesia menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan lain-lain. Dan yang kedua bisa jadi data pengangguran tahun 2019, tahun 2015 di Indonesia. Kemudian data yang kedua ada time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat pembahasan yang terjadi. Contohnya saja perkembangan produksi padi selama 5 tahun terakhir, perkembangan sembako selama 10 bulan terakhir, dan data time series ini biasa atau sering disebut dengan data historis. Selanjutnya jenis statistik berdasarkan kebutuhan datanya ada statistika non-parametrik dan parametrik.
Statistika non-parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, dan ini merupakan statistika yang bebas sebaran, tidak mensyaratkan sebaran parameter baik populasi itu normal atau tidak. Datanya adalah apa adanya. Contohnya binomial test, chi-square test, median test. Kemudian untuk yang statistika parametrik, ini membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio, mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah datanya itu normal atau tidak. Dan syarat utamanya, distribusi data harus normal. 4 tingkatan variabel atau skala pengukuran utama. Yang pertama denominal, ini adalah angka yang berfungsi untuk membedakan sebagai lambang atau simbol, dan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya, posisi data setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Contohnya, gender, ini hanya ada 2, yaitu laki-laki atau perempuan. Terus juga option atau pilihan hanya ada iya dan tidak. Jadi sifatnya hanya untuk pembeda saja, tidak ada tingkatan. Tidak ada tingkatan antara laki-laki atau bahkan perempuan. Perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau sebaliknya, tidak ada tingkatan yang seperti itu. Apabila laki-laki kita beri tanda 1 dan perempuan kita beri tanda 2, tidak bisa juga dilakukan operasi matematika seperti 2 dikurang 1 sama dengan perempuan dikurang laki-laki sama dengan 1 ya. 2 dikurang 1 kan 1. Nah 1 itu mengindikasikan laki-laki, itu tidak bisa. Jadi perempuan dikurangi laki-laki tidak bisa, hasilnya adalah laki-laki. Jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika yang sedemikian rupa. Yang kedua ada data ordinal atau urutan, yaitu data yang disusun secara berjenjang untuk menunjukkan tingkatan atau urutan data. Ciri-ciri datanya adalah posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika, seperti ditambah, dikurang, dikali, atau bahkan dibagi. Contohnya adalah tingkat kepuasan konsumen. Ini terjadi ketika kita melakukan survei atau pembagian kuesioner atau angket ya. Ketika kita mengukur tingkat kepuasan konsumen, kita menggunakan skala ya, isinya itu TP atau tidak puas, N netral, P puas, SP itu sangat puas. Jadi ini datanya itu berjenjang, posisinya berjenjang, yaitu puas ini sudah pasti lebih baik daripada yang tidak puas. Contohnya lagi nilai mata kuliah, yang dapat nilai A sudah pasti nilainya lebih bagus daripada yang dapat AB. Nilai AB sudah pasti lebih bagus daripada nilai B. Itu yang dikatakan data disusun secara berjenjang. Kemudian yang ketiga ada interval, ini adalah data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal, serta angka yang menunjukkan jarak sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 yang mutlak. Cirinya tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah skala termometer. Jadi ketika suhu menunjukkan 0 derajat Celcius, bukan berarti ruangan tersebut tidak ada suhunya. Jadi 0 bukanlah nilai yang mutlak. Kemudian ada rasio, yaitu angka selain menunjukkan sebagai nominal, ordinal, dan interval, juga data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 yang mutlak. Contohnya panjang dan volume. Panjang suatu benda 0 cm, berarti benda tersebut tidak memiliki panjang. Ada lagi berat 0 kilo ya, berarti benda tersebut tidak ada bobotnya. Selanjutnya kita membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi. Sampel harus representatif sehingga dapat digunakan untuk menarik simpulan. Contoh populasi di sini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian karena sampel ini adalah bagian dari populasi, sampelnya adalah mahasiswa prodi manajemen. Jadi mahasiswa prodi manajemen ini adalah bagian dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama ada sensus. Ini adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Ketika kita mengamati jumlah karyawan, contohnya di dalam suatu perusahaan, totalnya ada 300 karyawan. Ketika kita menggunakan metode sensus, kita harus meneliti satu persatu dari 300 karyawan tersebut. Kemudian yang kedua adalah sampling, yaitu cara pengumpulan data apabila yang diselidiki hanya elemen sampel dari suatu populasi. Kemudian metode penyajian data, yang pertama ada tabel, ini adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Contoh tabel ada di samping ya, ini saya sertakan contoh tabel penjualan dalam ribuan. Kemudian yang kedua ada grafik.
Grafik adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka yang biasanya berasal dari tabel-tabel yang sudah dibuat. Nah, ini ada beberapa contoh grafik. Yang pertama ada pie chart atau grafik lingkaran, yang kedua grafik garis atau line chart, kemudian yang ketiga ada grafik batang atau bar chart. Pasti di antara kalian sudah sering melihat contoh grafik yang seperti ini. Kemudian di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri sebagai latihan di rumah. Nanti pembahasannya akan saya bahas di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.